Siap? Saya beri judul Perjalanan Orang Katolik. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma. Dan ini disebutnya sakramen inisiasi. 1, 2, 3. 1, 1, aku sayang ibu. Bukan itu. Saya akan mulai. Inilah perjalanan orang Katolik. Yang pertama, kita dibaptis. Kita masuk menjadi anggota gereja. Berarti kita menjadi anggota tubuh Yesus. Dan kepalanya adalah Yesus. Itu artinya apa? Itu artinya dibaptis berarti kita menjadi anggota yang dikepalai oleh Yesus, yang dipimpin oleh Yesus. Dibaptis itu perjalanannya jelas. Orang yang sudah dibaptis, perjalanan hidupnya harus dengan rendah hati dihayati. Yang mengepalai, yang memimpin, yang mengatur, yang mengkomando adalah Yesus, kepala gereja. Jadi dibaptis itu bukannya tanpa ngefek. Tadi saya tertarik. Karena waktu awal saya bertanya, semua semangat, semangat. Maka yang menjadi refleksi bagi masing-masing, mudah-mudahan kita semangat. Ini enggak kenal usia. Yang namanya sudah dibaptis, ya sudah dibaptis. Kita enggak bisa mengatakan itu urusan orang dewasa. Ini paling kecil SMP ya. Siapa yang SMP? Banyak yang SMP. Ini untuk siapapun. SMP pun punya tanggung jawab untuk membuktikan dirinya semangat. Menjadi orang yang hidup sehari-harinya dipimpin, dikepalai oleh Yesus. Maka tadi saya bilang, setiap hari meluangkan waktu bertanya, hari ini saya dipimpin oleh Yesus atau oleh maunya sendiri, dan Yesus saya buang. Padahal saya sudah dibaptis. Itulah langkah pertama. Ya, langkah pertama sebagai orang Katolik. Cukup paham? Setelah dibaptis, kita menerima sakramen yang kedua, yaitu ekaristi. Ada yang belum komuni pertama? Tidak ada kan? Semuanya sudah komuni pertama. Di dalam ekaristi itu kita menerima dua rupa. Ada komuni suci, tetapi juga ada firman. Kalau ditanya mana yang lebih tinggi bobotnya, tidak ada. Ini setara, maka saya tempatkan sama, setara. Maka kalau orang itu hanya mementingkan salah satu, itu penistaan. Jadi sabda Tuhan dan ini sama. Kalau kita membuka Katekismus Gereja Katolik, kalau kita membuka dokumen Konsili Vatikan II Dei Verbum, di sana dikatakan bahwa sumber iman orang Katolik, anggota gereja yang dikepalai oleh Yesus, ya, adalah ekaristi dan sabda Tuhan. Kita sebagai orang Katolik, sebagai yang sudah dibaptis, sebagai anggota yang dikepalai oleh Yesus, supaya sikap tahu dirinya itu tumbuh. Supaya Yesus yang adalah kepala kita itu makin besar. Kan harus diberi makanan. Kalau ada anak yang memang diberi makan tapi nggak bergizi, itu kan beda dengan anak yang diberi makan tapi bergizi. Makanan bergizi itu apa? Salah satunya bala-bala.
Bala-bala atau cireng? Bala-bala dan cireng. Maka yang menjadi bahan refleksi bagi kita, apakah sebagai orang Katolik, sebagai orang yang sudah dibaptis, sebagai orang yang dikepalai oleh Yesus, kita sungguh punya semangat untuk menikmati keduanya ini. Saya setiap hari itu jalan kaki. Rutenya adalah keluar gereja, lalu kemudian ke kiri. Jurusan Mayasih, SD, SMP, KP, sampai pesantren. Lalu kemudian ke kanan, di jalan raya. Saya melewati banyak orang yang jualan. Saya selalu menjumpai ada begitu banyak anak sekolah yang jajan. Jajan itu nggak dijadwal. Jajan itu nggak ada yang menyuruh. Tapi yang saya lihat pada semangat jajannya itu. Untuk menikmati makanan, mereka semangat. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita juga punya semangat untuk menikmati Ekaristi, juga untuk menikmati kitab suci, sabda Tuhan. Jadi, sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Hanya dengan itu, maka Yesus sebagai kepala akan tumbuh makin besar dan kita makin kecil. Kita ingat kisah tentang Yohanes Pembaptis ketika dia membaptis Yesus. Dia mengatakan, dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Yang memimpin kita, yang makin besar bukan ego kita, tetapi Yesus. Kalau kita menghayati ini, maka orang yang baru dibaptis memang akan menjadi berbeda dengan orang yang sudah masuk ke langkah kedua. Yang masuk ke langkah kedua, kalau menghayati betul, terasa. Begitu melihat itu terasa, wah ini Katoliknya pasti bukan Katolik baru. Karena levelnya sudah berbeda. Oh ini pasti Katolik baru. Karena levelnya berbeda. Kalau menghayati betul. Tetapi kalau tidak menghayati, orang mungkin akan kecelek. Katolik baru ya. Siapa bilang, saya sudah 25 tahun. Loh, kok masih seperti anak-anak? Berarti apa? Berarti ini tidak hidup. Ada orang yang suka membangga-banggakan. Saya sudah 25 tahun. Itu kan hanya soal kuantitas. Memang 25 tahun, memang tua, tapi kok seperti anak-anak. Malah seperti katekumen. Sehingga orang menyaksikan, orang ini sudah dibaptis atau belum sih? Kok bahwa kepalanya Yesus tidak nampak? Nah, mudah-mudahan kita semua bukan hanya rajin misa, tetapi kita berusaha untuk rajin semangat misa dan semangat membaca kitab suci meskipun hanya 5 menit. Siapa yang tidak bisa membaca? Saya yakin semua bisa membaca. Banyak waktu yang digunakan untuk membaca. Membaca apa? WA. Maka miris sebenarnya. Kalau kita diberi kemampuan membaca, tetapi kok tidak digunakan untuk membaca sabda Tuhan meskipun hanya sebentar. Bagaimana Yesus sebagai kepala bisa makin besar kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, sabda Tuhan? Maka diusahakan. Siapa yang di rumah nggak punya kitab suci? Semuanya punya kan? Semuanya punya. Tolong jangan kita menista agama. Karena apa? Menyia-nyiakan kitab suci. Padahal itu firman Tuhan. Dan itulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi ini sungguh penting. Tanpa ini memang Katolik. Nanti dimakamkannya juga pakai peti. Memang Katolik. Tapi Yesusnya di sana tidak ada. Yesusnya sudah mati lebih dulu dibandingkan orangnya. Nah, lalu setelah
kedua, langkah kita yang ketiga. Yang ketiga, kita menerima sakramen Krisma. Kalau ini itu masuk, kalau ini keluar. Sakramen Krisma itu diberikan karena apa? Karena gereja percaya kita ini memang sudah dewasa. Imannya, bukan umurnya. Karena kalau bicara soal umur, bisa saja orang itu umurnya sudah tua, tapi dia tidak dewasa. Kalau sakramen Krisma diberikan, harapannya adalah calon yang menerima itu memang sudah dewasa. Orang yang dewasa itu orang yang tidak hanya berpikir tentang diri sendiri. Orang dewasa itu cirinya adalah dia memikirkan lebih dari dirinya sendiri. Sakramen Krisma itu membuat kita punya semangat. Tadi bilang semangat. Dan saya bilang mudah-mudahan semangat itu juga terbukti dalam perjalanan. Sakramen Krisma itu membuat kita mau keluar, berbagi Yesus. Tapi kalau Yesus itu tidak makin besar, bagaimana bisa dibagi? Jadi yang dibagi itu adalah Yesus. Bukan ego kita yang ditonjolkan, bukan. Bukan mewartakan diri kita, bukan. Bukan mempopulerkan diri kita, bukan. Yesus. Sakramen Krisma yang ketiga ini, supaya kita mau keluar, mau berbagi Yesus. Membagikan Yesus. Yesus yang kepala, yang berkat Ekaristi dan Sabda Tuhan makin besar dan kita makin kecil. Yesus inilah yang kita bagikan. Tubuh Kristus dibagikan. Hidup Kristus dibagikan. Perhatian Yesus dibagikan. Keluar berbagi Yesus. Pergilah. Di ujung misa ingat. Di ujung misa ada kalimat bagus. Saudara-saudari, pergilah jajan combro. Gitu? Bukan kan? Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Yesus. Saudara-saudari, berbagilah. Tapi yang dibagikan adalah Yesus. Cukup jelas? Saya minum dulu Pokari yang tersisa. Kalau ada air putih biasa nggak masalah. Kalau ada wedang ronde juga nggak masalah. Ada bir bermasalah. Ini cukup jelas. Jadi saya ulang sekali lagi. Sakramen baptis membuat kita masuk menjadi anggota gereja. Konsekuensinya kita harus hidup menurut Yesus. Karena dia yang mengepalai kita, yang mengatur kita. Lalu Ekaristi dan Sabda Tuhan itu membuat Yesus makin besar dalam diri kita. Yesus makin terasa mengatur hidup kita. Yesus makin dominan dalam hidup kita. Dan sakramen Krisma itu membuat kita mau keluar berbagi Yesus kepada yang lain. Inilah sakramen inisiasi. Jelas ya semuanya ya? Nanti kalau saya tanya siap menjawab.